Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah yang pada pagi hari ini telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan yang telah membawa kita dari dunia yang gelap akan ilmu kepada dunia yang sangat terang akan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini masjid kita kedatangan yaitu Al-Habib Abdullah Al-Muhdar dari Yaman, dan beserta para rombongannya kami ucapkan selamat datang di masjid kebanggaan warga Gampung Karanganyar. Untuk mempersingkat waktu, sebelum kita mendengar tausiah dari Al-Habib, baiklah sama-sama kita mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Imam Gampung Karanganyar, dan kepada Bapak Tugibing kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Ma yahdina wala mudilla ma yudillu wala hadiya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji marilah sama-sama kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayah dan kita semua, terutama rahmat umur kita, iman dan Islam, kesehatan, keselamatan dan kesempatan pada pagi hari ini kita dapat sama-sama mengunjungi rumah Allah di Masjid Babur Rahmah Gampung Karanganyar. Selawat beribu salam marilah sama-sama kita sajikan kepada Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat juga pengikut-pengikutnya sekalian. Yang terhormat Habib Abdullah Al-Muhdar, ahlan wa sahlan Habib, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, juga hadirin hadirat jemaah salat tarawih subuh yang dimulakan Allah, kepada juga yang terhormat kepada seluruh rombongan pengantar dari Habib Abdullah Al-Muhdar, kita menyampaikan ribuan terima kasih atas keperluannya hadir Habib Abdullah Al-Muhdar mengunjungi kita selagi sebagai silaturahmi kepada jemaah, khususnya warga Gampung Karanganyar dan sekitarnya. Nantinya juga kita akan mendengarkan yaitu pengajian yang majelis ilmu yang akan disampaikan oleh Habib Abdullah Al-Muhdar. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita ucapkan selamat kepada Habib yang telah datang ke tempat kita ini, ke Masjid Rahmah Gampung Karanganyar ini. Biarlah yang bersaksikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam Gampung. Langsung saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Abdullah Al-Muhdar dengan langsung diterjemahkan oleh Al-Habib Hasan Al-Idrus. Dan kepada Habib kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah munzil rahmat wa munzil barakat
من بابه الأعظم باب الرحمة الأعظم الحبيب محمد سيد السادات. الله يجعل لنا ولكم نصيب من هذه الرحمة ويدخلنا من باب الرحمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويجعلنا في جواره في يوم لا ينفع به مال ولا بنون. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan terhadap diri kita semua banyak rahmat pada subuh hari ini. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak mencucurkan keberkahan kepada diri kita. Sebaik-baik rahmat yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita dijadikan bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat berkumpul kelak di hari kiamat bersama Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin. قال الله سبحانه وتعالى بحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة لأهل الأرض ورحمة لأهل السماء. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku utus engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk rahmat untuk alam semesta, baik rahmat untuk di dunia maupun rahmat di langit. جعله الله سبحانه وتعالى الباب الأعظم للرحمة، فمن أراد نصيبه من الرحمة فليدخل من هذا الباب اسمه محمد، اسم ذلك الباب. Sesungguhnya Allah telah menjadikan banyak-banyak dari rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi paling mulianya rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang ingin masuk ke dalam rahmat tersebut, masuklah dari pintu dan jalur Nabi Muhammad SAW. من اتبعه فقد نجا ومن خالفه فقد هلك. Barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka hidupnya pasti beruntung. Sebaliknya, orang yang mengkhianati Rasulullah SAW, mereka akan rugi selama-lamanya. فالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرحم بأمته من أنفسهم. Sesungguhnya Rasulullah SAW menyayangi umatnya melebihi diri beliau sendiri. وحقه على أمته أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى. Dan Rasulullah SAW memberikan hak terhadap umatnya walaupun beliau tidak mendapatkan hak-hak yang lain. Lebih mengutamakan umatnya ketimbang beliau sendiri setelah daripada hak-hak Allah Subhanahu wa taala. والله سبحانه وتعالى أمرنا باتباعه والتمسك بما جاء به ذلك النبي العظيم. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk berpegang teguh kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita keluar daripada jalur dan rel Rasulullah SAW. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, peganglah teguh talinya Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. وحبل الله المتين هو محمد الرؤوف الرحيم. Sesungguhnya tali tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. فمن أفلت ذلك الحبل غرق وهلك، ومن تمسك بذلك الحبل نجا من كل المهالك. Barang siapa yang berpegang dengan tali tersebut, maka dia akan selamat sampai akhirat nanti, yaitu berpegang kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi barang siapa yang melepas tali tersebut, berarti dia menjadi orang yang merugi selama-lamanya dan sengsara di akhirat. النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دلنا على كل خير. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menunjukkan jalan-jalan menuju kebaikan banyak sekali. لولا النبي محمد ما عرفنا إسلام ولا صلاة ولا حج ولا صيام. Tanpa Nabi Muhammad SAW kita tidak bakal mengenal salat, tidak mengenal puasa, tidak mengenal haji,
kecuali sebab Nabi Muhammad SAW. ما عرفنا شيء من الخير إلا بواسطة النبي محمد. Tanpa Rasulullah SAW kita mungkin tidak akan mengenal banyak kebaikan. Maka sebab Rasulullah SAW kita mengenal jalan-jalan kebaikan. وما مظاهر الأفراح في شهر ربيع الأول إلا جزء من إظهار الفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Barang siapa yang senang dan gembira dengan dilahirkan Nabi Muhammad SAW atau datangnya bulan kelahiran Rasulullah SAW, ini bagian daripada menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. لأن مجلس المولد هو عبارة عن مجلس علم تقرأ فيه سيرة النبي محمد وأوصاف النبي محمد وشمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Karena majelis maulid terhitung majelis ilmu dan terbilang di sana dibacakan sirah dan sejarah Nabi Muhammad SAW, baik dari kecil maupun sampai beliau wafat, sehingga kita mengetahui bagaimana akhlak Rasulullah SAW. وما قرأت شمائل النبي محمد وأوصاف النبي محمد في مجلس أو في مكان إلا نزلت على ذلك المكان ومن فيه الرحمة والسكينة. Tidak ada di suatu majelis dibacakan nama Nabi Muhammad SAW dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW kecuali di majelis tersebut turun banyak rahmat di majelis tersebut sebab dibacakan yaitu sejarah sifat Nabi Muhammad SAW. كثير من الناس يحرمون أنفسهم من تلك الرحمة بعذر أنهم يحافظون على التوحيد، والتوحيد له اسم واحد اسمه محمد. Banyak orang mengharamkan dirinya untuk menghadirkan majelis-majelis seperti itu. Mereka melarang majelis-majelis seperti itu. Mereka berpedoman ini tauhid yang benar, itu yang sama. Mereka beranggapan mereka yang berpegang dalam tauhid, padahal arti tauhid asli muasalnya tersebut itu adalah nama Nabi Muhammad SAW. فهو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الباب الأوحد لمن أراد أن يدخل على رحمة رب العالمين وتصيبه رحمة من رب العالمين فليقتدي بهذا النبي الرؤوف الرحيم. Barang siapa yang ingin mendapatkan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah masuk melalui jalur Nabi Muhammad SAW, mengikuti sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala yaqul qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan wahai Nabi Muhammad, dengan turunnya anugerahmu ke muka bumi dan rahmatmu turun, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira dan senang. Wa rahmatullah Muhammad, dan rahmatnya Allah yang diturunkan yang paling besar adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. huwa khairun mimma yajma'un. Beliaulah Nabi Muhammad sebaik-baik orang daripada yang lainnya. فرحك واحتفالك بدينك وبنبيك محمد خير من جمعك للأموال التي تفنى ولا يبقى إلا ما كان فيه ذكر لله وحبيب الله وما والاه. Berbahagia dengan kelahiran Rasulullah SAW itu lebih beruntung, lebih bahagia daripada kita mengumpulkan harta sambil senang-senang pada saat tersebut. فالمؤمن الحريص على دينه هو الذي يرحم نفسه ويرحم أولاده. Seorang mukmin adalah orang yang perhatian terhadap agamanya, yang perhatian terhadap dirinya, memegang bagaimana anjuran daripada Rasulullah SAW. لكن في هذا الزمان التبس على كثير من الناس يفعلون أعمال يظنونها من الرحمة وهي من العذاب. Akan tetapi banyak sebagian daripada orang mengerjakan suatu pekerjaan, suatu amalan, mereka menyangkanya ini bagian daripada menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini bagian daripada menjauhkan dirinya daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. الرحمة بالأولاد تعليمهم شرع سيد العباد محمد والقرآن المنزل على سيد العباد محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
kasih sayang yang terbesar, rahmat yang terbesar kepada seorang anak dan keturunan kita, yaitu mendidik mereka mengenalkan Al-Quran, mengenalkan siapa nabinya, mengenalkan siapa jalur Nabi Muhammad SAW dan akhlak sifat Nabi Muhammad SAW. Ini adalah bagian kasih sayang terhadap seorang anak dan keturunannya. فإهمال الأولاد وعدم تعليم شرع النبي محمد وقرآن النبي محمد ذلك من الظلم والعذاب للأولاد. Seseorang yang menelantarkan anaknya, tidak mengenalkan Al-Quran terhadap anaknya, tidak mengenalkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, tidak mengenalkan sosok Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya orang tua tersebut telah durhaka terhadap anaknya tersebut. وتركهم نيام دون أن يوقظوا لصلاة الفجر حتى بعد الإشراق فذاك من الظلم العظيم الذي يسأل عنه الأب والأم يوم القيامة. Termasuk kezaliman yang besar kepada kedua orang tua, yaitu membiarkan seorang anak tidur sampai terlewat waktu subuh. Mereka menyangka itu rahmat kasih sayang, padahal itu kesalahan yang fatal terhadap dirinya. Mereka akan dituntut besok di akhirat nanti. كل مؤمن يحب أن تنزل الرحمة في بيته وفي قلبه وفي مسجده وفي مكانه، لكن عليه أن يتسبب بأسباب الرحمة لتنزل الرحمة. Setiap orang mukmin berharap turunnya rahmat di rumah mereka, di masjid mereka, di diri mereka dan di hati mereka. Akan tetapi turunnya rahmat ingatlah dengan sebab-sebab. فبيت فيه تارك الصلاة لا تنزل عليه الرحمة. Ketika orang menyanyiakan sholat di rumah tangganya tersebut, tidak mungkin turun rahmat di rumah tangganya tersebut. وبلد فيه قاطع رحم لا تنزل عليهم الرحمة. Dan ingat yang lebih besar lagi, suatu kampung atau suatu negeri yang di sana mereka saling memutus tali silaturahmi, yakin di kampung tersebut tidak bakalan turun rahmat kasih sayang Allah Subhanahu. فإقامة الصلوات في أوقاتها سبب في نزول الرحمة. Dan paling utamanya, paling cepat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang di masyarakat tersebut menjaga sholat tepat waktu, maka turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa islah al-qati'ah wa silat ar-rahim. Hadhihi min asbab nuzul ar-rahmat. Dan yang kedua yang menyebabkan turunnya rahmat yang besar, yaitu menyambung tali silaturahmi kepada keluarga dan tetangga kita. وما نزلت البليات والمصائب والفيروزات في هذا الزمان إلا لما ارتفعت الرحمة من القلوب. Tidak ada yang menyebabkan yaitu turunnya bala, bencana dan virus dan penyakit di muka bumi ini kecuali gara-gara kita rahmat Allah Subhanahu wa taala menyebabkan kita sering putus silaturahmi, maka turunlah penyakit dan bala. لم يرحم الكبير الصغير. Tidak menyayangi seorang yang tua, tidak menyayangi yang kecil. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, tidak dari kelompok kami dan bukan dari umat kami orang tua yang tidak menyayangi anak kecil dan anak kecil yang tidak segan dan hormat terhadap orang tua. ولم يرحم الغني الفقير. Dan orang yang tidak merahmati atau menyayangi orang-orang fakir. فكم في البلد من بات جائع ولم يسأل عنه أحد. Berapa banyak orang yaitu tertidur dalam kondisi dia kelaparan, tapi satu pun orang tidak pernah bertanya kepada dia. وكم من راعي لم يرحم رعيته. Dan berapa banyak orang, seorang pejabat dan orang yang bertanggung jawab tidak pernah perhatian terhadap bawahan dan masyarakat. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من لا يرحم لا يرحم. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang terhadap seseorang, maka orang tersebut tidak akan dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. من لا يرحم إخوانه المسلمين في الدنيا فإنه يعامل بنفس المعاملة في يوم القيامة. Barang siapa orang tersebut yang tidak memiliki kasih sayang terhadap saudaranya sendiri di dunia, maka besok di hari kiamat dia bertanggung jawab atas amalnya sendiri-sendiri. فانظر لنفسك أي معاملة تريد أن يعاملك الله بها يوم القيامة فعامل بها إخوانك المسلمين. Maka kita letakkan diri kita bagaimana Allah mau menyikapi diri kita besok hari kiamat, maka kerjakanlah pada saat ini
Kalau kita ingin diperhatikan oleh Allah di hari kiamat, maka perhatikanlah saudara-saudara kita. Dengan kita perhatian terhadap saudara-saudara kita, memberikan rahmat, maka hari kiamat Allah akan perhatian terhadap diri kita. فالجزاء من جنس العمل. Karena balasan tersebut tergantung amal kita di dunia. فمن كان يعامل إخوان المسلمين بالرحمة والرأفة والرفق واللين عامله الله سبحانه وتعالى بذلك الخلق الكريم. Barang siapa yang berakhlak dan berbaik kepada saudara muslimnya dengan lemah lembut ketika berbicara, tidak mencaci maki seseorang, maka di hari kiamat Allah pun akan berakhlak kepada orang tersebut. من عامل إخوانه المسلمين بالمسامحة عامله الله بالمسامحة وعفى عنهم. Barang siapa yang sering memaafkan seseorang ketika dia dizalimi, dicaci maki, maka di hari kiamat Allah pun akan memaafkan dosa-dosa. وإذا كان ذا قلب غليظ شديد فإنه يرى صفات الجلال تتجلى وتنتفي عنه الرحمة. Barang siapa yang terlalu keras terhadap saudaranya, terlalu kaku, terlalu sering tidak memaafkan seseorang, ketika datang orang minta maaf dia nggak mau minta memaafkan, maka besok di hari kiamat Allah lebih kejam, lebih besar iqabnya, hukumannya terhadap hamba tersebut. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, orang yang selalu menebar kasih sayang, maka Allah akan menyayangi hamba-hamba tersebut. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Kasihilah seseorang atau teman-teman kita yang ada di dunia, maka yang di langit akan mengasihi kalian. ففي هذا الزمن كأنه أشبه بيوم القيامة، حتى كل إنسان يقول نفسي نفسي ولا يبالي بإخوانه المسلمين، ذلك لأن الرحمة قد نزعت من القلوب. Pada zaman sekarang ini, yaitu rahmat sudah dicabut dalam hati-hati seorang muslim, sehingga terjadilah pada zaman sekarang ini metode di akhirat. Apa itu? Selalu merasa sendiri-sendiri, nafsu sudah, saya dia. Ini metode akhirat. Dia mengatakan yaitu saya sendiri, yang penting saya hidup enak. Maka orang seperti ini sudah dicabut rahmat dalam hati mereka. يوم القيامة كل يقول نفسي نفسي، لكن من شدة أهوال يوم القيامة. Di hari kiamat metode seperti itulah yang terjadi. Mereka mengatakan sendiri-sendiri, saya takut gara-gara apa? Besar ancaman dari Allah dan balasan ketika murkanya Allah hari kiamat. فمن أراد الأمان في ذلك اليوم الذي يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وفصيلته التي تؤويه، فحينئذ يهيئ لنفسه ذلك اليوم بماذا؟ بالاتباع للنبي، باصطناع المعروف لإخوانه المسلمين. Barang siapa yang ingin besok di akhirat pada hari kiamat dalam keadaan tenang, yang mana besok orang di akhirat suami lari daripada istrinya, istri atau ibu lari daripada anaknya dalam keadaan ketakutan, maka caranya kita memulai di dunia, kita membantu saudara-saudara kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, maka di akhirat nanti kita akan merasa tenang dan aman. قال بعض أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم للنبي محمد يا رسول الله متى الساعة؟ Datanglah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kapan kiamat ya Rasulullah? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها؟ Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai sahabatku, kenapa engkau bertanya tentang kiamat? Apa yang kau persiapkan dengan datangnya kiamat? قال ما أعددت لها كثير صيام ولا كثير صلاة. Beliau mengatakan, sahabat Nabi, ya Rasulullah, saya tidak menyiapkan puasa yang banyak, sholat yang banyak, amal saya sedikit ya Rasulullah. لكنني أعددت لها محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Akan tetapi yang saya persiapkan ya Rasulullah, saya memiliki bekal yang besar, yaitu cintaku kepada Allah dan cintaku kepada engkau ya Nabi Muhammad. فمن ليس في قلبه محبة ليس في قلبه إيمان. Karena kalau seseorang tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap Allah dan Nabi Muhammad, maka di dalamnya tidak ada iman. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا إيمان لمن لا محبة له.
Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, tidak ada iman bagi seseorang yang tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap Allah dan Rasulnya. وكلنا ندعي محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أصدق دليل لمحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اتباع النبي محمد. Sesungguhnya orang yang mengaku bahwa dirinya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pastinya ada tanda-tanda dalam dirinya. Salah satu tandanya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi قال wasallam. الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul," katakan wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang cinta terhadapku yaitu Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومن لازم محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم محبة أهل بيته وأصحابه. Dan cara mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, cintailah pertama keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wajib kita mencintai sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فمن لم يعظم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقر بمحبة أهل بيت النبي وأصحاب النبي فليس من أهل السنة والجماعة. Barang siapa yang tidak mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak cinta terhadap keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak cinta kepada para sahabat, maka dia bukan daripada kelompok ahli sunnah wal jamaah. فإن أهل السنة والجماعة الذين هم الفرقة الناجية في يوم القيامة على محبة تامة وتعظيم للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومحبة لأهل بيته وأصحابه، وهم المكثرون من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Maka ahlus sunnah, kelompok ahlus sunnah wal jamaah inilah yang bakalan selamat besok di hari kiamat. Siapa itu mereka? Mereka yang sempurna dalam hati mereka rasa kasih sayang dan cinta terhadap Nabi Muhammad SAW dan cinta kepada para sahabat dan keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka lah itu ciri-ciri mereka, yaitu yang mereka rajin membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. أما من إذا مدح النبي محمد تغير وجهه وقام من ذلك المجلس ولا يقر بمحبة لآل بيت النبي ولا لأصحاب النبي، ويضيق صدره من كثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتلك علامة لكل الناس عامة أنه ليس من أهل السنة والجماعة بل من أهل البدعة والضلالة. Barang siapa yang di sampingnya atau di majelis tersebut dibacakan sirah nabawiyah atau dipuji Rasulullah SAW, lalu hatinya sesak, hatinya cemberut pada saat tersebut, mukanya nggak enak, lalu bangun daripada majelis tersebut, sesungguhnya orang-orang seperti itu bukan daripada kelompok ahlus sunnah wal jamaah, maka sesungguhnya mereka ikut kelompok bid'ah, keluar daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. وما زال الناس متآلفين متراحمين عندما كانوا على عقيدة واحدة ثابتة، حتى جاءت العقائد الزائغة الضالة فرقت بين الجماعات حتى صار المسلم يكفر المسلم، المسلم يقتل المسلم تحت شعار الإسلام، وذاك إنما هو سمع نداء الشيطان فاستجاب له، وهو بعيد عن الرحمن وعن شرع النبي محمد حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم. Ketika seseorang ini keluar daripada kelompok ahlus sunnah wal jamaah, maka mereka gampang memutus tali silaturahmi dan mencecok kepada saudara muslim yang lain. Bahkan sebagian daripada orang saling membenci dan memukul, bahkan membunuh saudara muslimnya. Ini na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik, bukan kelompok daripada ahlus sunnah. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يحب لأمة الاجتماع لا التفرق. Karena Rasulullah SAW bangga dan senang terhadap umatnya yang berkumpul dan tidak senang yang bercerai-berai. فإن القوة في اجتماع الكلمة والضعف والمهانة في افتراق الكلمة والابتعاد عن الرحمة. Karena dengan kitanya bersatu, kelompok kita bersatu, berkumpul dengan jadi satu, maka kelompok Islam tersebut akan menjadi kuat. Sebaliknya kalau kita bercerai-berai, maka kita pun menjadi lemah dan menjadi orang yang terbelakang. فما تعامل أحد من جماعة في مسجد أو في إدارة أو في أسرة بالرحمة
إلا وكان بينهم المودة والسكينة والمحبة. Tidak ada dididikan kecuali sholat berjamaah di suatu kampung atau di suatu kantor, berjamaah mengerjakan sholat atau di rumah. Tidak ada lain kecuali memancing rahmat turun di masjid dan di kampung dan di daerah tersebut. ومن رحمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه لا يريد أحد من أمته أن يدخل النار. Bagian daripada rahmat kasih sayangnya Rasulullah SAW, Rasul ingin semua umat beliau masuk surga dan satu pun tidak masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. ومن رحمته بأمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما يريد أجرا ولا شكورا على هدايتهم وتعليمهم وإنقاذ هذه الأمة من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى. Sesungguhnya Rasulullah SAW ingin melihat umatnya tersebut yaitu semuanya masuk ke dalam surga dan mengerjakan semua syariat agamanya Nabi Muhammad SAW supaya mereka diajak dari kegelapan menuju terang benderang, dari kebaikan, dari keburukan menuju kebaikan. لكن الله أمره بأمر فقال له قل لا أسألكم عليه أجرا. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, kami tidak meminta bagian daripada kalian إلا المودة في القربى kecuali kalian menyambung tali silaturahmi. هي لا أريد منكم أجرا على هدايتي وتعليمي لكم إلا أن تحفظوا مودتي ومحبتي في أهل بيتي في حياتي وبعد انتقالي إلى الرفيق الأعلى. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami tidak menginginkan sesuatu daripada kalian kecuali kalian menyambung silaturahmi dengan keluarga Rasulullah SAW dan menghormati keluarga Nabi Muhammad SAW. فلهذا أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بتعليم أولادنا وتربيتهم على 3 خصال. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengajarkan kita suatu metode untuk mendidik suatu anak dengan 3 hal. إذا كنا نريد أولادنا يصيروا على قدم الرجال الذين تبعوا سيد الرجال محمد. Kalau kita ingin melihat anak-anak kita semua yang hadir di tempat ini menjadi atau mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka ajarkan 3 hal ini. فقال صلى الله عليه وسلم ربوا أولادكم على 3 خصال محبتي ومحبة أهل بيتي والقرآن العظيم. Yang pertama, ajarkan anak kalian mengenalku dan cinta kepadaku. Yang kedua, ajarkan anak kalian mengenal keturunan Rasul dan cinta kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ajarkan anak-anak kalian mengenal Al-Quran dan belajar Al-Quran. فإذا أدخلنا أولادنا مدارس لا تعظم القرآن ولا تعظم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تقر بالمحبة لأهل بيت النبي فكيف ما يفعل أولئك الأولاد إلا جزاة القلوب ليسوا ذو أخلاق حسنة بل يخرجون والعياذ بالله أهل القلوب القاسية لا يرجى منهم نفع لا لأهلهم ولا لأوطانهم. Kalau kita memasukkan anak kita di dalam sekolah, sedangkan di sekolah tersebut tidak mengajarkan atau mengenalkan Al-Quran, tidak mengajarkan atau mengenalkan Nabi Muhammad dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tidak mengenalkan keturunan Rasulullah SAW, bahkan tidak mengajarkan cinta kepada Rasulullah SAW, maka anak yang sekolah tersebut ketika keluar daripada madrasah tersebut, maka anak tersebut menjadi keras hatinya tersebut, menjadi anak yang rusak karena tidak kenal Nabi Muhammad SAW. لكن إذا علمناهم أخلاق النبي وشرع النبي وقرآن النبي ثم بعد ذلك استقرت في قلوبهم الهداية بعد ذلك إن شئت أن تعلمهم شيء من علوم الدنيا أو مدارس الدنيا فلا بأس بذلك لكن قد استقرت الهداية في قلوبهم. Akan tetapi ketika kalian sudah mengenalkan Al-Quran kepada mereka, sudah mengenalkan siapa sosok Nabi Muhammad SAW, sudah mengenalkan sifat Nabi Muhammad SAW dan keturunan Rasulullah SAW, maka hatinya menjadi hati yang hidup. Ketika hati sudah hidup, maka terserah kalian sekarang mau ajarkan tentang dunia, mau ajarkan tentang ilmu apapun, terserah kalian karena hatinya sudah hidup. Sebaliknya yang tadi, kalau kita tidak mengenalkan Nabi
Nabi Muhammad dan keturunan Rasulullah SAW dan tidak mengenalkan Al-Quran, maka hatinya menjadi hati yang mati dan gelap. فهذه الرحمة التي لا يفرح بها في الدنيا ولا يقر عينه بها في يوم القيامة. Dan inilah yang menyebabkan dia akan senang besok pada hari kiamat, karena hati mereka menjadi hati yang bersih. لكن أنا فلا أولاده فإنهم أول ما يولون بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. Akan tetapi orang yang menelantarkan anaknya dan tidak mengenalkan hal-hal tersebut, maka mereka anak-anak tersebut akan menuntut mereka pada hari kiamat. فينادونه يوم القيامة باسم الظالم. Maka orang tua tersebut akan dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala dengan nama orang tua yang paling zalim. فيقول يا ربنا خذ لنا حقنا من هذا الظالم الذي لم يعلمنا أمر ديننا. Sesungguhnya Allah mengatakan, engkau telah mengambil daripada bagian kami, akan tetapi engkau tidak mendidik dan menjaga amanah-amanah dari kami, dan tidak mengajarkan agama kepada anak-anak kalian. لكن من اهتم بأولاده وعلمهم دينهم القرآن نبيهم في حياة سعيدة بهم في الدنيا وقرت بهم عينهم في يوم القيامة. Barang siapa yang sudah mengenalkan Al-Quran terhadap anaknya di dunia, maka mereka di akhirat nanti menjadi orang tua yang bangga dan senang pada hari kiamat. الله يوفقنا لتربية أولادنا وبناتنا على منهج النبي محمد وعلى قرآن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Semoga anak-anak kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan anak-anak kita mengenal Al-Quran dengan mudahnya. Amin ya rabbal. ويدخلنا من باب الرحمة باب النبي محمد ويجعلنا من المهتدين به في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات. Dan semoga hati kita menjadi hati yang rahmat, sehingga gerak-gerik kita selalu penuh kasih sayang dan senyum terhadap seseorang, dengan lemah lembut ketika kita bersifat kepada seseorang. Bapak-bapak yang bakal Allah Subhanahu wa taala dan ibu-ibu yang bakal Allah Subhanahu wa taala, dipersilakan kepada bapak ibu-ibu, kata beliau, bagi yang mau ingin bertanya baik tentang apapun, beliau akan jawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, kami rindu kepada Rasulullah SAW. Bisakah kami dipaparkan tentang sosok fisik Nabi Muhammad SAW? شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الخلقية أي الظاهرة والخلقية أي الباطنة. هذه لها كتب مجلدات ما تكفيها دقائق وساعات بل بقت لها شهور وسنوات. Sesungguhnya sifat Nabi Muhammad SAW itu terlalu banyak kalau kita jelaskan dan paparkan pada subuh hari. Banyak kitab yang menjelaskan seperti itu. Kalau saya akan jelaskan kata beliau mungkin bertahun-tahun baru kelar pada mana. Mungkin saya akan jelaskan sedikit maksud beliau. وعلى تفنن واصفيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فيه. Karena sifat Rasulullah SAW tidak memiliki yaitu sesuatu yang menjadi sesuatu yang terbelakang pada saat tersebut, maka sifat Rasulullah SAW kekal pada selama-lamanya. فلو كانت البحار مدادا والأشجار في الدنيا سنور الدنيا أقلاما وكل من في الدنيا كتبة لفني المداد وتكسرت الأقلام وعجزت الكتبة أن يحووا أوصاف النبي محمد الخلقية والخلقية. Seandainya ranting-ranting yang ada di pohon di muka bumi ini seluruhnya tersebut dijadikan pulpen dan air laut dijadikan tintanya untuk menulis sifat-sifat Rasulullah SAW, maka hal tersebut akan habis dan hancur. Akan tapi sifat Rasulullah SAW belum habis ditulis pada saat tersebut. لكن
الواجب علينا في أنفسنا وفي أولادنا أن نحفظ وأن نحفظهم نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Akan tetapi hal yang pertama yang wajib bagi kita yang pertama kali yaitu menghafal nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وبعض صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Sebagian daripada sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وذلك كله مذكور عند قراءتك لمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Banyak diterangkan di kitab-kitab Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seandainya kita membaca terjemahannya tersebut. وأنه صلى الله عليه وسلم في صفة الخلية أبيض مشرب بحمرة وجهه أزهر اللون أي نير الوجه صلى الله عليه وسلم. Salah satu sifat Rasulullah SAW beliau memiliki kulit yang putih kemerahan, putih sekali dan wajah beliau bersinar pada saat tersebut. وأنه ولد بمكة وبعث بها. Dan Rasulullah SAW dilahirkan di Mekah dan diutus di Mekah. وأنه هاجر إلى المدينة dan من مكة إلى المدينة ودفن بها. Dan Rasulullah SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah dan wafat di kota Madinah. هذا ولو يسير نعرف شيء من سيرة النبي، لكن عيب علينا أن لا نعلم أولادنا سيرة النبي، فهم يعرفون سيرة الفنانين واللاعبين لكرة القدم ولا يعرفون شيء عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون نحن من أمة النبي محمد. عيب ونقص كثير علينا. Sesungguhnya kejelekan yang fatal yang terjadi bagi umat, mereka tidak menghafal sirah sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW, sedangkan mereka hafal pemain-pemain bola. Akan tetapi ketika ditanya tentang akhlak dan sifat Rasulullah SAW, mereka tidak mengetahuinya. Maka wajib bagi kita membaca sirah Nabawiyah. Itu beliau anjurkan salah satu membaca kitab-kitab Maulid terjemahan itu diisinya di sana. فائدة كثرة تأمير المساجد ولا يأتون بأستاذ يعلم سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينشر في أهل المسجد عقيدة أهل السنة والجماعة. ما فائدة كثرة التأميرات؟ Tidak ada faedah, tidak ada manfaat suatu masjid seandainya masjid tersebut dibangun dengan megah, tapi tidak di sana ada dibuat kajian atau pengajian, diundang tuan guru atau kiai orang alim yang menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Maka anjuran beliau, setiap masjid, terutama masjid kita di Babur Rahman, mengundang satu ulama, nanti dibuat kajian khusus sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar jika kita menikah dan walinya orang fasik maka pernikahan kita tidak sah? Saya pernah mendengar Ustaz ceramah pernikahan itu haram, harus diulang. Dan saya tanya ke Ustaz yang lainnya, beliau bilang kita tidak, sebelum menikahkan anaknya dia sudah bertaubat atau belum. Ustaz bilang kita harus tetap husnuzon, berbaik sangka kepada ayah tersebut. Wallahu a'lam. هل يصح النكاح أم لا؟ هذا السؤال. من شروط بل من أركان النكاح الولي. فقد قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan tidak sah pernikahan tersebut kecuali ada wali dan dua saksi. Maka harus ketika seseorang menikah harus ada walinya tersebut. وشرط في الولي والشهود العدالة. Dan syarat dari wali tersebut dan dua saksi tersebut harus sifatnya adil, bukan daripada orang fasik. فلا يصح أن يكون فاسق وليا ولا يصح أن يكون شاهدا. Maka tidak sah seseorang menjadi wali dan menjadi dua saksi pada saat tersebut kalau saksi tersebut orangnya fasik. لكن في هذا الزمان قد عم الفسق في العباد والبلاد. Akan tetapi pada zaman sekarang ini hampir semua seseorang mengerjakan hal-hal yang mendatangkan kefasikan terhadap dirinya.
وفي الفسق تنتقل الولاية للأبعد، فإذا كانت لا تنتقل من فاسق إلى فاسق. Hampir semua kita terkena sifat fasik. Seandainya walinya tersebut mau memindahkan kewaliannya, kedudukannya tersebut kepada seseorang, orang tersebut juga fasik pada zaman sekarang. إلا إذا كان هناك فسق درجات، هناك فاسق رقم 1 وفي فاسق رقم 2 وفي فاسق رقم 3. Kecuali kalau seandainya di sana tersebut ada orang fasik juara 1, juara 2, juara 3 kemaksiatannya tersebut. هذا فاسق يتجاهل بالمعاصي. Orang fasik tersebut yaitu mereka ini menjauhkan sendiri, yaitu mengerjakan maksiat, tapi ada yang nomor-nomor tadi tersebut, ada yang akan menjauhkan dirinya daripada maksiat sedikit demi sedikit. وهذا فاسق لا يتجاهل ولا يتظاهر بالمعاصي. Dan orang fasik ciri-ciri mereka tidak peduli dengan maksiat. فمن الولي الذي يزوج أخفهم فسقا. Lalu siapa yang menjadi wali pada saat tersebut? Semuanya fasik, nomor 1, nomor 2, nomor 3, tapi beda kefasikan. Ini juara 1, ini juara 2, ini nomor 3. Maka yang paling utama yang menjadi wali pada saat tersebut, yang paling sedikit mengerjakan kefasikan untuk berbuat dosa. Yang juara 3, jangan yang nomor 1, yang nomor 3 yang jadi wali. فالولي الفاسق لا يصح أن يعقد النكاح. Sesungguhnya seorang wali yang menjadi wali terhadap anaknya yang fasik tidak sah pernikahan tersebut. ما دام هناك في الأولياء من هو عدلا أو أخف منه فسقا. Kalau seandainya di sana ada yang lebih adil daripada dia, atau yang lebih kurang berbuat dosa daripada dia. Jelas seperti itu. Kalau seandainya di sana ada orang alim, ada orang yang adil di sana, dan sedangkan dia fasik, maka dianjurkan dia diwakilkan sama orang tersebut. فلهذا ينبغي قبل عقد النكاح النطق بالشهادتين والاستغفار وتجديد التوبة للعزيز الغفار سبحانه وتعالى. Itulah sebabnya beberapa tempat akad nikah sebelum memulai pernikahan mereka yaitu bersyahadat dulu, lalu beristighfar dan bertobat kepada Allah untuk menjadikan dirinya, membersihkan dirinya dan mensucikan daripada sifat-sifat fasik. Jelas seperti itu. Ada pertanyaan dipersilakan sama Habib Abdullah. Bagi yang mau bertanya umum silakan. Bagi yang mendengarkan silakan. Apakah kita bisa memimpikan bertemu Rasulullah dan bagaimana caranya? نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. Iya, kata beliau, bisa kita mimpi ketemu Rasulullah SAW dan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih, barang siapa yang berjumpa dengan aku di dalam mimpi, maka itu benar aku, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. ومن رآني في المنام فسيراني في اليقظة. Barang siapa yang berjumpa dengan aku di hari di mimpinya, maka besok hari kiamat akan berjumpa pasti dengan aku. Ya Allah. كلنا نتمنى رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ هي أعظم شيء في هذه الدنيا. Ya Allah. Beliau mengatakan semua kita berharap mimpi dan berjumpa dengan Rasulullah SAW karena nikmat terbesar di dunia ini adalah mimpi berjumpa Rasulullah SAW. لكن لمن تحصل الرؤيا؟ لمن تعلق قلبه بباب الرحمة. Lalu siapa yang dapat mimpi ketemu Rasulullah SAW kecuali mereka yang hatinya bersambung dengan Rasulullah SAW. لمن تحصل الرؤيا؟ لمن صدق في المحبة. Siapa yang dapat mimpi ketemu Rasulullah SAW kecuali hatinya yang jujur benar-benar cinta kepada Rasulullah. والتعلق والمحبة يلزم منهما كثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Bagaimana cara kita ada hubungan baik dengan Rasulullah SAW dengan cinta kepada Rasul, yaitu memupuk hati kita dengan lisan kita selalu banyak berselawat kepada Rasulullah. فالإكثار من الصلاة على النبي محمد مع استحضار عظمة النبي محمد عند رب محمد من أعظم الأسباب التي تسهل للمؤمن رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kita bersalawat kepada Rasulullah SAW sambil mengagungkan dan membayangkan sifat-sifat Rasulullah SAW. Bukan hanya salawat-salawat biasa saja, tapi membayangkan Rasulullah SAW dengan niat
supaya Allah memimpikan kita berjumpa dengan Rasulullah SAW. Semoga kita dikaruniakan hal tersebut. Amin. Ya Rabbi. Ya, ada pertanyaan selanjutnya, silakan. Baik tentang sholat, tentang silakan Pak. Dibesarkan suaranya. Agak maju ke depan gitu. Amin ya Rabbi. Langsung soalnya. Kasih sayang. Kita tidak mempedulikan dia ketika maksiat. Dia الإرشاد مطلوب والنصح مطلوب لكن بالرفق وبالرحمة. Sesungguhnya mengingatkan seseorang tersebut adalah sangat sunnah dan dianjurkan sama Rasulullah SAW. Tetapi ketika kita memberikan wasiat atau memberikan nasihat kepada seseorang dan mengingatkan seseorang harus dengan kelembutan dan kasih sayang. النصيحة على انفراد نصيحة والنصيحة أمام الملأ فضيحة. Dan seseorang memberikan kasih sayang dan nasihat tersebut tergantung sama siapa dia berbicara sama orang. وقد قال الله سبحانه وتعالى وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ajaklah orang-orang kepadamu tetapi dengan cara rahmat dan kasih sayang dengan metode yang indah dan bakal diterima sama orang tersebut. قد يكون كلام الإنسان صحيح لكن أسلوبه العنيف جعله غير صحيح. Berapa banyak orang pembicaranya pas, pembicaranya indah dan benar, akan tetapi cara yang salah ketika menyampaikan. لأن الرفق ما دخل في شيء إلا وزانه. لأن الرفق ما دخل في شيء إلا وزينه. Sesungguhnya ketika seseorang ini dengan kelembutan ketika dia berbicara, maka yang dia sampaikan tersebut akan menjadi orang yang indah dan berubah pada saat itu. ولا نزع من شيء إلا وشانه إلا وغير صورته وقبعها. Ketika dia menyampaikan sesuatu dengan perlahan dan lemah lembut kepada seseorang, maka orang tersebut pasti berubah pada saat itu. فمن دعا بهذا الأسلوب فإنه يستجاب منه ولا يقع في المخاصمة. Barang siapa yang memakai metode seperti ini dengan kasih sayang dan dengan rahmat, dengan lemah lembut, maka tidak mungkin terjadi perpecahan dan ولا يعتقد الناصح أنه أفضل ممن نصحه. Dan ingat, ketika kita memberikan nasihat kepada seseorang, jangan pernah beranggapan diri kita lebih utama daripada orang yang kita memberikan nasihat. وحينئذ يعتقد أنه أفضل ممن نصحه فهو ينصح بلسان الشيطان لا بلسان حبيب الرحمن. Barang siapa yang menasihati seseorang dan beranggapan dalam hatinya dia lebih afdal, lebih utama daripada seseorang tersebut, maka yang keluar daripada lisannya adalah kata-kata bukan dari Allah, tapi kata-kata keluar daripada syaitan. لأن باب الغرور أكبر باب يدخل الشيطان عليه للإنسان. Sesungguhnya ketika kita menasihati seseorang dengan rasa sombong, itu adalah pintu yang membuat mereka celaka di akhirat nanti. لكن ادعوا إخوانك وانصحهم بالرحمة تجد الاستجابة
بتلك النصيحة. Maka nasihatilah teman-teman kita, berikanlah nasihat kepada seseorang dengan rahmat kasih sayang yang tinggi, dengan adab yang baik, dengan akhlak dan kasih sayang yang hebat. Jelas? Ya, ada pertanyaan lagi, silakan. Silakan Pak. Apa pertanyaan tadi ketiga? Dia belum fasih membaca Quran. Terus, tapi di dalam sholat. Iya, itu pertanyaannya. Apakah dia menjadi orang kafir? Hah? Keluar dari Islam. Dia belum pandai baca Al-Quran ketika sholat, apakah itu kira memperolokkan baca Al-Quran? Maka itu menjadi kufur. Kufur setelah beriman. ليس كل من أفصح لم يشرح بالقرآن مستهزئ، ولا كل من أخطأ في القراءة مستهزئ، بل الاستهزاء يكون ذلك عن قصد. أما من أدرج تلاوة القرآن ولم يجد الاستهزاء فذلك ليس بعاصي فضلا أن يكون كافر. Sesungguhnya tidak semua orang yang tidak pandai membaca Quran tersebut memperolok-olok Al-Quran. Bukan berarti yang tidak fasih baca Al-Quran tersebut berarti memperolok-olok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memperolok atau mengejek-ngejek Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada niat di dalam hatinya tersebut. Kalau seandainya dia ada niat di dalam hatinya membaca Quran atau memutar Quran tersebut sengaja, ini yang mengeluarkan dia daripada Islam. Tetapi kalau dia tidak fasih, tidak ada niat di sana, masih mau belajar, ini tidak membuat dia kufur keluar daripada Islam. لكن إذا فعل ذلك بقصد الاستهزاء بالقرآن أو فعل ما فيه استهزاء بالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام أو بشعيرة من شعائر الإسلام ولو مندوبة ثابتة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فذلك كفر وخروج عن الإسلام. Barang siapa yang orang tersebut ada maksud mengejek-ejek Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sambil membaca Quran, lantunannya tersebut atau makhrajnya tersebut, atau mengejek Nabi Muhammad SAW, atau belajar syariat Islam sambil mengejek-ejek, walaupun itu hanya dianjurkan pada saat tersebut yang dia kerjakan tersebut, maka ini dia keluar daripada Islam. فلا يجوز إخراج مسلم عن الإسلام بشبهة أو ب99 شبهة. Jangan gampang kita mengeluarkan orang daripada Islam. Ketika kita melihat sesuatu, langsung kita katakan ini udah kafir. Jangan gampang kita mengkafirkan seseorang. ما دام هناك شبهة تقر له بالإسلام فلا يجوز إخراجه من الإسلام. لو كان 99 شبهة تقول أنه بفعل ذلك خرج عن الإسلام، لكن هناك 1% يقول لا، احتمال أنه ذلك على الإسلام نحمله على 1 ونرمي 99 عرض الحائط. Ketika kita melihat ada yang meragukan terhadap saudara muslim kita, banyak sekali perbuatan dia yang meragukan, bacaannya tidak pas, semua tidak pas pada saat tersebut, jangan gampang kita mengeluarkan orang daripada Islam atau menuduh dia keluar daripada Islam. Walaupun 99%-nya kita lihat dia ini orang
melakukan sesuatu yang syubhat, sesuatu yang meragukan kita. Tetapi ada satu amalan yang kita terima, yang baik, yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala, maka yang satu itu kita ambil, yang 99 kita buang. ثم إن أظهر لنا استهزاءه وأظهر والعياذ بالله أنه لا يقر بشريعة النبي محمد وأظهر لنا كفره وعدم تعظيمه لشرع النبي محمد بل مقصود بذلك اللفظ الاستهزاء فحينئذ يعامل معاملة الكفار ولا يدخل مساجد الإسلام ولا يقرب منهم بل يعامل معاملة أهل الكفر والضلال. Akan tetapi kalau kita melihat orang tersebut dengan terang-terangan dia berucap sesuatu yang mengejek Al-Quran, mengejek Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz ucapan yang mengeluarkan dia daripada Islam, maka ini benar orang ini sudah keluar daripada Islam. Tidak ada penafsiran lagi. Dia sengaja mengejek dengan lafaz seperti itu, maka kita bermuamalah sama dia, berdialog sama dia seperti kita berdialog sama orang di luar Islam. Tidak boleh dia masuk masjid kita, ketika dia meninggal pun tidak boleh disolatkan pada saat tersebut. Karena apa? Dia sudah keluar dari Islam. Jelas seperti itu. Ada pertanyaan? Masya Allah. Apakah Dosa apa yang bisa menghapuskan iman? yang قال السابقون أن المعاصي ورد الكفر أي أنه يكون عند خاتمته سيئة والعياذ بالله. Sesungguhnya orang yang bermaksiat ketika masa hidupnya, masa mudanya tersebut dan menghabiskan waktunya tersebut untuk bermaksiat, ini menyebabkan di akhir hayat meninggal subuh. فالإنسان عنوان خاتمته ما عاش عليه. إن عاش على الفعل الحسن فإن علامته الخاتمة الحسنة، وإن عاش على الفعل القبيح علامة سوء الخاتمة، وهذا هو العنوان لكل إنسان. Maka sesungguhnya seseorang kalau ingin meninggal dalam keadaan kebaikan, maka dia memperbanyak kebaikan tersebut supaya dia meninggal husnul khotimah. Kalau dia ingin meninggal dalam keadaan keburukan, maka itu alamat dia meninggal dalam keadaan keburukan, dia banyak bermaksiat ketika hidup atau masa hidupnya tersebut. Maka tinggal kita lihat, kalau kita ingin meninggal husnul khotimah, masa muda dan kita pada saat tersebut perbanyaklah kebaikan-kebaikan tersebut. Kalau kita hidupnya maksiat-maksiat, meninggallah kita dalam kondisi tercabut iman kita, su'ul khotimah. Jadi sebabnya itu salah satunya memperbanyak dosa, tercabut iman nanti ketika sakratul maut. Ya, pertanyaan selanjutnya. Kira kita melayang-layang. Pertanyaannya bagaimana cara khusyuk? Maksudnya bagaimana keadaan sholat kita yang seperti itu? Dan untuk mencapai khusyuk seperti apa? Bagaimana kiatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة المقصود من الخشوع، أليس للمرء من صلاته إلا ما خشع فيها. Sesungguhnya ketika orang sholat, maksud daripada sholat tersebut adalah bagaimana menghadirkan kekhusyuan di dalam sholatnya seseorang. Dan Allah memberikan ganjaran terhadap seseorang tergantung kekhusyuannya seseorang. فمن لم ينشأ في شيء من صلاته فهو 0% ومن خشع في نصها فهو 50%. Barang siapa yang khusyuk di dalam sholatnya sebagian saja, maka itu dia mendapatkan sebagian daripada sholatnya tersebut. Barang siapa yang khusyuk cuma 5% dalam sholatnya,
maka itulah bagian daripada sholat. ولهذا ينبغي للمصلي أن يزيل كل ما يشغله عن الخشوع قبل الإحرام بالصلاة من إغلاق جوال أو فتح رسالة حتى لا يفكر ما هو في تلك الرسالة أو في ذلك البنكرز. Maka oleh karena itu sebagian daripada kita dianjurkan mendatangkan sifat-sifat supaya kita khusyuk di dalam sholat kita, menghadirkan sholat tersebut terlebih dahulu. Salah satunya bagaimana? Ketika kita masuk masjid atau sebelum sholat, matikan hati kita, atau stop sesuatu yang berhubungan tentang dunia, kita hadirkan diri kita di dalam sholat dengan khusyuk yang benar. فما ينبغي أن يكون أمام المصلين TV أو gambar. Bagaimana seseorang bakalan khusyuk di dalam sholatnya kalau di depannya ada televisi atau ada gambar di belakang seseorang tersebut? أو التكوين أو الساعة الإلكترونية أو أدعية أمام المصلين ما ينبغي ذلك لأنه تشغلهم عن الخشوع في الصلاة. Atau doa-doa di depan orang sholat. Masya Allah. Ada dia baca nanti tulisan ketika dia lagi sholat, Muhammad matikan handphone. Nah, seperti itu. Kalau di belakang berarti masuk anak. بل ينبغي وضعها على الجانب أو الخلف لا في الأمام. Beliau katakan jangan taruh di depan, karena gak mungkin orang khusyuk sudah. Pasti kenapa? Nanti dia akan baca. Taruh dari samping, jangan taruh di depan. Karena setiap orang sholat pasti bilang ke depan. Dia melihat tulisan di depan, pasti semua sampai sholat tersebut akan membaca. Maka beliau katakan taruh di samping di depan. ما ينبغي فعل ذلك ولو صورة الكعبة. Ini hal tersebut tidak dianjurkan, walaupun gambar Ka'bah tidak dianjurkan. Banyak-banyak gambar di masjid itu kurang dianjurkan, walaupun gambar Ka'bah di depan kurang dianjurkan. فلهذا كرهت الصلاة على سجادة فيها صور وعلى ثوب فيه صور أو كتابة. Inilah yang menyebabkan salat kita menjadi makruh apabila di sana ada gambar-gambar. Walaupun di sejadah itu ada gambar, makruh nanti salat kita menghilangkan kekhusyuan kita dan nilai salat kita akan terjatuh. Beliau menganjurkan kita ini supaya nilai salat kita bertambah, itu saja. فينبغي التعاون بين المصلين لحصول الخشوع والحضور في الصلاة فإن المقصود هو من الصلاة الخشوع والحضور فمن صلى بلا حضور ولا خشوع فصلاته ميتة. Maka kita semua berharap salat kita menjadi khusyuk. Ketika kita masuk masjid tidak ada tujuan kita sholat betul khusyuk, karena nilai sholat kita tergantung khusyuk kita. Kalau ada orang sholat tanpa khusyuk, maka sholatnya tak ubah seperti sholatnya mayit atau jenazah. Maka kita datangkan sesuatu yang menyebabkan kita khusyuk di dalam sholat dan menghindarkan sesuatu yang melepas kekhusyuan kita di dalam sholat atau menghilangkan kekhusyuan. Ya, silakan. Cukup. Masalah mahar pernikahan, Pak. Jadi kan selama ini di daerah kita ini untuk mahar tuh terlalu mahal itu Pak Ustadz ya. Jadi kira-kira wanita yang paling baik itu yang maharnya tinggi atau yang sedang-sedang aja atau yang murah itu? Dapat lagi ya Pak? Roni Pak Imam Roni. Ulang lagi nih Pak. Rencana. المهر ليس ركن من أركان النكاح. المهر ليس ركن من أركان النكاح. Sesungguhnya mahar bukan daripada syarat rukunnya nikah. لكن يسببه في عقد النكاح. Akan tetapi sunnah menyebutkannya di dalam akad nikah. ويسن أن يكون كونه خفيفا قليلا لا غاليا. Dan sunnah yaitu mahar tersebut dianjurkan mahar tersebut kecil dan sedikit. ودليل خفة المهر وقلته دليل بركة المرأة. Semakin sedikit mahar seseorang, ini adalah tanda kemuliaannya seorang wanita. فقد قال صلى الله عليه وسلم في النساء أبركهن أخفهن أمورا. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis sebaik-baik wanita adalah ketika dia menikah paling sedikit maharnya tersebut. Jadi jangan memberatkan mahar. الله يبارك لنا ولكم في أسماء الزوجات ويجعل المباركات صالحات طيبات. Semoga kita memiliki istri yang saleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat kita masing-masing. اللهم يغفر لنا وعنا عليه اللهم ولا تجعلنا وصابر.
اللهم صل على الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند المغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب وجوازا على الصراط ونصيبا من الجنة. وارزقنا اللهم النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Sekarang kita sama-sama sholat isyraq dulu sama Habib. Beliau akan memimpin sholat isyraq. Kita sama-sama bentar. Kita sholat isyraq berjamaah, baik laki maupun yang perempuan. Kita berjamaah sholat isyraq. Sholatul jami'ah rahimahullah.